Guys, kembali lagi sama gue Tia di obrolan misteri. Gue berterima kasih banget dan gue ingetin lagi kalau kalian punya pengalaman misteri ataupun punya cerita horor yang mau kalian share ke gue, kalian boleh aja langsung DM ke Instagram gue @tiaps TIAAPSS. Atau kalau misal kalian bukan anak Instagram, bukan anak IG, kalian boleh langsung DM ke Twitter kami obrolan misteri @obrolan misteri. Kalian boleh DM ke situ kalau kalian mau ceritain pengalaman kalian, mau share ke kita. Boleh aja, mana tahu pengalaman kalian bisa gue jadiin cerita di episode gue selanjutnya. Oke, langsung aja kita mulai buat episode yang kelima. Episode kelima kali ini gue akan ngebahas salah satu misteri yang ada di kota Jakarta. Misteri tempat lebih tepatnya. Tempat yang ada di Jakarta. Tempat yang udah sering banget dikunjungin sama orang-orang Jakarta, orang-orang luar Jakarta. Itu tuh menjadi ikoniknya Jakarta itu sendiri. Seperti yang kalian bisa lihat, seperti di judulnya, Misteri Kota Tua. Bukan rahasia umum lagi ya, kalau kota tua itu masih banyak menyimpan misteri-misteri, keganjilan, serta keanehan yang bisa dirasakan bukan hanya beberapa orang, tapi mungkin semua orang yang pernah main ke sana, atau orang yang lebih peka, mereka bisa merasakan keanehan dan keganjilan di kota tua itu sendiri. Tapi sebelum gue ke bagian misterinya, mungkin gue akan ngejelasin dulu kota tua itu. Buat kalian ya, buat kalian yang belum pernah ke Kotu atau kalian yang ada di luar daerah Jakarta, jadi kalian punya sedikit gambaran lah, bayangan kota tua. Atau kalian juga bisa cari di Google sih sebenarnya, bisa ngeliat lebih jelas. Kota tua itu bagus banget sih, punya aura-aura yang bikin kalian kayak membawa kalian ke masa lalu, karena itu benar-benar arsitekturnya itu bangunan-bangunan lama banget. Langsung aja, kota tua itu adalah sebuah wilayah yang memiliki luas sekitar 1,3 km persegi. Dia itu melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Tapi kalian tahu nggak, kalau dulunya kota tua itu pada sekitar abad ke-16 oleh pelayar Eropa, mereka menganggap kota tua itu merupakan sebuah lokasi yang sangat strategis dan banyak sumber dayanya. Jadi mereka menganggap itu wilayah kota tua merupakan wilayah pusat perdagangan untuk benua Asia. Karena lokasinya ya mungkin ya di tengah-tengah Jakarta gitu ya. Terus mungkin pada saat zaman dulu itu tuh banyak sumber daya yang bisa mereka dapatkan di sana. Jadi itu kayak pusat perdagangan Asia. Untuk wilayahnya kota tua itu sendiri, kalian itu bisa datang ke kota tua dan ngunjungin beberapa tempat yang ada di sana. Jadi di wilayah kota tua itu banyak tempat-tempat yang punya sejarahnya masing-masing, seperti salah satunya Museum Fathahillah, Museum Wayang, Bank Indonesia, dan masih banyak lagi deh tempat-tempat yang bisa kalian lihat, kalian kunjungin. Nah, ngomongin tempat, tentu dong di setiap tempat yang sudah lumayan berdiri lama dan memiliki usia yang lumayan tua, pasti pernah terjadi suatu kejadian atau tragedi ataupun misteri-misteri di dalamnya. Sebut saja salah satunya bangunan yang ada di kawasan kota tua, Museum Fathahillah. Museum Fathahillah itu museum yang terletak di kawasan kota tua dan dia itu museum yang memiliki kisah kelam dulunya saat museum itu sebelum beralih menjadi museum ya. Jadi pada tahun 1707 sampai 1710 didirikanlah sebuah balai kota yang sekarang kita sebut itu Museum Fathahillah. Tapi pada masa pemerintahan Belanda itu tuh bukan museum tapi merupakan balai kota. Nah, pada masa pemerintahan Belanda, para tahanan, kayak para pertahanan, para penjahat gitu-gitu yang telah dinyatakan bersalah akan digantung di depan balai kota itu. Karena dulunya balai kota itu kayak seperti sebuah pusat aktivitas rakyat. Jadi seperti orang-orang sering banget berkunjung ke sana ya. Ya kayak kota tua lah ya, kayak kalau kota ketua di zaman sekarang kan orang-orang juga sering main ya ke sana. Jadi ikonik Jakarta juga. Nah, dulunya pada masa pemerintahan Belanda, Museum Fathahillah itu adalah balai kotanya Jakarta. Jadi para orang-orang sana, masyarakat sana sering main ke sana. Nah, itu sekitar pada abad 17 sampai 19.
Selain itu, Balai Kota atau Museum Fathahillah juga memiliki fungsi lain sebagai tempat pembantaian massal secara brutal. Pada tahun 1740, dikisahkan tepat di depan alun-alun Museum Fathahillah terjadi sebuah pembantaian sekitar 5.000 orang Cina atau etnis Tionghoa dibantai dengan cara yang sadis. Ribuan orang Tionghoa diikat dan disuruh duduk bersimpuh di depan Balai Kota. Kemudian dari jendela Balai Kota, gubernur pada masa itu memberikan aba-aba untuk melakukan eksekusi terhadap orang Tionghoa yang dikenal dengan istilah atau dengan nama geger pacinan. Pada masa itu disebabkan karena adanya isu ekonomi dan politik yang berkembang di Batavia. Kejadian itu sangat mencoreng pemerintahan Belanda di Hindia Belanda sendiri, sampai nih gubernur pas dia pulang ke Belanda akhirnya dia diadili dan dia mati di penjara. Selain tragedi pembantaian itu, Museum Fathahillah juga merupakan saksi bisu atas tiap penderitaan para tahanan perempuan atau laki-laki yang menjadi tawanan di penjara bawah tanah. Apalagi saat air laut pasang, penjara akan mulai terisi dengan air laut dan membuat kondisi para tahanan semakin menyedihkan dengan ruang yang sempit, gerak susah, napas pun mungkin udah susah, diisi lagi dengan air laut. Udah gak bisa bayangin lagi deh gimana kondisi mereka saat itu. Dan ada beberapa pejuang Indonesia juga yang pernah ditahan di penjara itu, seperti Cut Nyak dan Pangeran Diponegoro. Selain itu, ada pula kisah Peter R. Belfort, pemberontak yang dihukum mati di halaman selatan benteng Batavia dengan cara yang kejam. Kedua tangan dan kakinya R. Belfort serta rekan-rekannya diikat pada tali tambang. Keempat ujung tali tambang kemudian diikatkan pada kuda-kuda pilihan yang sangat kuat. Kemudian kuda-kuda tersebut dilecut hingga berlari ke arah yang berlawanan. Badan R. Belfort dan rekan-rekannya pun terkoyak. Peristiwa tersebut tercatat di monumen pecah kulit yang berada di halaman belakang Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Karena semua tragedi dan cerita-cerita yang terjadi di masa lalu membuat Museum Fathahillah memiliki aura mistis yang begitu kental. Bahkan seringkali beberapa makhluk dari arwah-arwah mereka yang hidup di zaman Belanda menampakkan diri mereka dalam berbagai wujud kepada para pengunjung ataupun orang-orang yang ada di dalam museum itu. Dari anak kecil yang mukanya udah gak karuan, pria atau wanita yang mengenakan busana khas Belanda dengan bentuk wajah yang hancur. Nah, sekarang kita akan pindah lagi ke satu bangunan yang masih di kawasan Kota Tua yang dikenal dengan nama Toko Merah. Toko Merah ini bangunan yang sangat artistik ya, dengan arsitektur khas gaya Tionghoa, kental banget dengan nuansa dan warnanya yang merah sampai ke interior bangunannya pun nuansanya merah. Gedung ini memiliki sejarah yang panjang. Nama Toko Merah sendiri diberikan setelah gedung ini menjadi milik Oi Liao Kong. Ialah seorang pejabat Tionghoa pada abad 19. Sebelumnya, pada tahun 1730, gedung ini merupakan kediaman para tokoh-tokoh penting di Batavia. Penghuni pertamanya ialah Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff. Dan pada tahun 1768 sampai 1808, Toko Merah ini diubah menjadi hotel khusus para pejabat. Nah, setelah Indonesia merdeka, akhirnya Toko Merah ini berpindah-pindah tangan, hingga pada tahun 2012, Toko Merah akhirnya direstorasi ulang dan digunakan sebagai tempat pameran dan konvensi hingga saat ini. Bangunannya sih lumayan punya banyak ruangan ya. Terdapat 16 lantai, di lantai dasar ada 8 buah di utara, 8 buah ruangan, 8 buah di lantai selatan. Lantai 2-nya juga terdapat 4 buah kamar, dan lantai 3-nya terdapat 5 buah kamar. Lumayan luas sih, memang luas, karena 16 lantai juga kan. Toko Merah ini nggak pernah sepi dari pengunjung. Banyak yang datang untuk melihat-lihat ataupun berfoto karena ya keunikan arsitekturnya lah ya, warnanya merah, terus arsitekturnya gaya-gaya Cina gitu, jadi kan bisa menarik perhatian pengunjung.
Tapi di balik keantikan dan kemegahan Toko Merah itu sendiri, Toko Merah menyimpan cerita angker yang banyak dibicarakan warga dari mulut ke mulut. Menurut sejarah, nama Toko Merah itu dinamakan setelah kejadian geger pecinan yang menelan ribuan korban pada saat terjadinya pembantaian etnis Tionghoa, dan mayat-mayatnya bertebaran di sekitar kali dan membuat air kali tersebut berwarna merah. Warga sekitar banyak yang mengalami kejadian mistis saat mereka berada di Toko Merah tersebut. Sering kali nih pas malam hari, kalau mereka lagi di sana, mereka kayak masih ngedengar teriakan tangisan wanita, suara langkah prajurit, atau suara-suara aneh lainnya. Bahkan kalau misalnya kayak mobil lagi lewat malam-malam di situ, atau motor atau orang lagi jalan di situ, mereka kayak bisa ngelihat penampakan sosok wanita bergaun putih panjang yang ngintip dari jendela di Toko Merah itu. So creepy. Bayangin aja lagi jalan sendiri, ya apalagi kalau sendiri. Mending kalau rame-rame ya. Kalau rame-rame dilihatin gituan kayaknya takutnya dibagi-bagi lah. Tapi kalau lagi sendirian atau misalnya lagi nungguin siapa diri di situ, tahu-tahu ada yang ya mendingan udah baca ayat kursi aja, udah langsung kabur aja, mendingan dah jangan berdiri di situ, karena memang ya berarti penunggunya suka usil ya. Oke, setelah dari Museum Fathahillah, Toko Merah, sekarang kita ke Museum Wayang. Masih di sekitaran wilayah Kota Tua juga. Museum Wayang itu bisa kalian kunjungin, bisa kalian datangin ke sana. Di situ tuh museum wayang itu ya berisi wayang-wayang yang terdapat dari seluruh daerah di Indonesia, baik wayang kulit ataupun wayang kayu, dan ada beberapa juga wayang yang ada dari luar negeri, dari negara Cina dan Kamboja. Tapi di situ nggak hanya wayang, ada juga boneka yang umumnya dari Eropa, tapi juga sih dari non-Eropa kayak dari Thailand, Suriname, ataupun Vietnam. Nah, dulunya nih, museum wayang itu tuh pada masanya, pada tahun 1640-an, bangunan itu bernama De Oude Hollandse Kerk. Nah, gue nggak tahu deh cara ngomongnya nih gimana, bener apa enggak. Pokoknya kayak gitu, yang kalau diartiin tuh kayak gereja lama Belanda. Itu tuh dibangun pada tahun 1640. Nah, konon nih, saat ini, masa sekarang ini, kalau penjaga di museum wayang itu lagi jaga sendirian malam-malam, atau beberapa pengunjung yang main ke sana, mereka tuh kadang-kadang suka bisa ngeliat wayang itu yang kayak gerak sendiri gitu. Jadi mereka bisa ngeliat kok kayak gerak gitu, kayak ada yang mainin lah gitu. Dan selain itu juga mereka kayak juga masih bisa dengar suara tawa-tawa, terus ada suara kayak alunan musik gamelan, musik wayang-wayang gitu kan, alunannya sendu-sendu pelan, lembut gitu. Nah, mereka masih bisa dengar itu. Penjaganya juga sering banget digangguin sama penunggu di situ. So, itu adalah misteri dari Kota Tua. Sebenarnya di Kota Tua itu nggak hanya 3 bangunan yang gue sebutin tadi ya. Masih banyak bangunan-bangunan lain yang bisa kalian explore lebih jauh. Tapi gue sengaja ngambil 3 bangunan itu, Museum Fathahillah dan Toko Merah, kan karena satu kejadian ya, satu sejarah. Dan museum wayang, dan di museum wayang juga orang-orang lebih banyak merasakan aura kental dan mistis juga, gak jauh hal lah dengan Museum Fathahillah itu sendiri. Jadi gue sengaja ngejelasin 3 bangunan itu doang. Tapi kalau kalian mau mengeksplor lagi, kalian boleh aja langsung datengin Kotu. Kalian bisa lihat di situ banyak banget bangunan yang pastinya unik-unik dan bagus, bisa nambahin pengetahuan kalian, sejarah kalian tentang pada masa zaman Belanda, atau mungkin kalian hanya mau sekedar hangout, nongkrong-nongkrong juga boleh. Ingat, jangan sendirian dan jangan malam-malam, kecuali kalau kalian mau paranormal experience ya. Ya kalau kalian berani dan kalian mau coba-coba, boleh aja sih datang sendirian malam-malam ke situ, explore kan. Mana tahu ketemu ya gitulah, kita tidak usah sebutkan namanya daripada dia datang ke podcast gue kan. Gue belum siap sih untuk ngewawancarain yang nggak terlihat. So, itu sekian dari podcast gue di episode gue yang kelima ini.
Jangan lupa kalau misalnya kalian punya pengalaman misteri ataupun pengalaman hantu, horor, apapun itu yang mau kalian ceritain ke gue, boleh aja langsung DM ke Instagram gue @tiaps TIAAPSS. Atau kalau kalian gak main IG, boleh DM ke Twitter kami @obrolanmisteri. Kalian boleh DM ke sana. Kalian boleh ceritain, mana tahu pengalaman kalian mau gue jadiin untuk episode gue selanjutnya. Oke, sampai ketemu gue di episode selanjutnya. Gue Tia, bye.